Mari kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ya, terima kasih. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai yang ke-14. Saya baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini diucapkan oleh Nabi Yeremia yang melayani di Yehuda, dan ada di sana pro kontra antara nabi kepercayaan raja dengan nabi Tuhan. Nabi Tuhan, Nabi Yeremia. Tapi ada nabi istana yang bernama Hanaya. Yeremia menubuatkan, tanda kutip, pendengaran orang adalah kecelakaan. Kamu harus dibuang dari tanahmu selama 70 tahun. Tapi Nabi Hanaya dengan meyakinkan, juga dengan menggunakan nama Tuhan, meyakinkan raja, seisi istana, dan masyarakat yang ada di situ. Tuhan telah menyerahkan tanah ini kepadamu. Engkau tidak akan terbuang dari tanahmu. Pegang janji Tuhan. Mana yang dipercaya? Istana dan masyarakat lebih mempercayai perkataan Hanaya, karena lebih masuk akal. Memang tanah itu sudah diberikan Tuhan. Memang bangsa itu bangsa pilihan Tuhan. Tidak mungkin kita dibuang. Bukankah Tuhan pembela kita? Saudaraku, hal-hal seperti ini sepanjang masa terus terjadi. Sampai jemaat bingung. Yang mana yang dari Tuhan? Yang mana yang asli? Yang mana yang palsu? Saudara, perikop ini secara khusus ditulis oleh Yeremia, dikirimkan kepada orang-orang Yehuda yang sudah ada di pembuangan. Alamatnya orang yang di pembuangan, bukan yang di Yerusalem. Nanti di Yerusalem ada pasal tersendiri. Ini khusus orang yang sudah dibuang ke Babel. Demikian pun dengan kita. Ayat ini berlaku bagi kita, bagi orang-orang yang berada di perantauan, yang jauh dari tanah leluhur kita.
orang-orang yang tinggal di tengah-tengah mayoritas. Orang-orang yang masih tertindas dalam kehidupan ekonomi. Dan orang-orang yang merintis pelayanan di tengah-tengah masyarakat mayoritas. Ayat ini berlaku tetap bagi kita. Itu sebabnya tema minggu ini diambil berdoa untuk kesejahteraan bersama. Berdoa untuk kesejahteraan bersama. Kita ada di perantauan. Kita ada di pengasingan. Kita ada sedang merintis kehidupan kita masing-masing. Kita sedang berusaha mewariskan sesuatu yang baik bagi anak-anak kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sesuai dengan perikop ini, berdoa dan terlibat aktif mensejahterakan kota di mana kita tinggal. Kita bukan hanya berdoa, Tuhan berkatilah presiden kami, berkatilah pemerintah kami, berkatilah kota kami, tapi kita pasif tidak melakukan sesuatu. Bukan. Yeremia menganjurkan kepada orang-orang sudah dibuang itu, jangan anggap dirimu sebagai buangan, sebab itu sakit. Posisikan dirimu sebagai anak Tuhan yang ditempatkan di tengah-tengah serigala. Maka berdoalah bagi bangsa itu. Berdoalah bagi kota itu. Sejahterakan kota itu. Sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Kalau kota itu miskin melarat, tak mungkin kau makmur. Kalau makmur sendiri, kau di tengah-tengah orang yang melarat, orang akan merampokmu. Kau tidak akan menjadi berkat, justru menimbulkan iri hati, dengki, cemburu, dan kebencian. Oleh sebab itu, selain kau berdoa bagi kesejahteraan kota di mana kamu aku tinggalkan, aku tempatkan, aku buang, terlibatlah aktif dalam mensejahterakan kota. Saya anak Tuhan, gak perlu bekerja, Tuhan cukup pelihara saya. Tidak, kita harus bekerja. Apa talenta kita? Apa skill yang kita miliki? Kita harus aktifkan itu. Kita harus realisasikan itu dalam kehidupan nyata. Yang jadi polisi ya polisi. Yang jadi pegawai negeri. Yang jadi pedagang. Yang menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan di gereja, lakukan. Sebab demikianlah engkau turut mensejahterakan kota. Berhentilah egois, memikirkan kemakmuran sendiri, kekayaan sendiri. Sekali lagi itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Apalagi kita kalau tinggal di tengah-tengah yang tidak satu komunitas, baik iman, baik marga. Itu yang pertama. Saudara, ini sedang saya praktekkan terus ya. Rumah kami itu berdempetan dengan berapa rumah non-Kristen. Di belakang bersentuhan langsung dengan tembok kita itu 3 rumah. Samping kiri 2. Samping kanan 1. Di depan 1. Di seberang jalan Chinese. Kami benar-benar tinggal di lingkungan yang non-Kristen. Tapi kami sangat dihormati. Belum pernah kehilangan satu cangkol pun, satu piring pun rumah kita. Waktu pertama kita tinggal di situ, gerbangnya hilang. Langsung diangkat, gerbang itu besi siku, berat itu memang. Kalau 100 kilo lebih. Hilang. Nah, kami dengan baik datang kepada masyarakat di situ yang kita tahu siapa di situ kepala premannya, gitu ya. Kita kasih minum kopi, kita ceritakan, udah Pak Pendeta nanti sore pulang itu, nanti sore balik itu Pak Pendeta, tenang aja. Loh, bisa tahu dia nanti sore pulang? Ya tahu lah ya kan, namanya juga bosnya. Sorenya datang naik becak, bawa gerbang itu pulang. Pak, maaf Pak, kami salah ngangkat. Kami tadi disuruh mencet pagar, rupanya bukan ini. Ya sudahlah, penting balik. Sampai hari ini. Dan
Anak-anak kos kita sepeda motornya parkir di halaman. Mobil kita di belakangnya, baru pagar. Aman sampai hari ini, puji Tuhan. Dan sekarang kita sedang mengerjakan apa yang pernah saya saksikan di sini. Bahwa kita akan membangun taman doa. Tempat maksiat Tuhan serahkan untuk kita jadikan taman doa. Tuhan sudah menjawab. Karena itu bukan diri saya, bukan untuk saya, tapi kesejahteraan masyarakat di sekota itu, penyakit masyarakat kita sembuhkan. Bangunan-bangunan yang salah guna kita gunakan dengan tepat. Yang tadi digunakan kamar kitik-kitik digunakan untuk maksiat, kita jadikan menjadi ruang-ruang doa. Dan Tuhan mengabulkan setelah sekian lama. Sudah dibayar lunas. Haleluya. Dari awal saya bilang saya sedang mencari lahan untuk gereja. Mereka yang mencari. Bukan orang gereja yang mencari, saudara. Mereka yang mencari. Mereka yang menunjukkan. Dan mereka yang menjamin keamanan. Pak, itu di WA-nya itu. Kalau ada barang yang hilang, tanggung jawab saya bayar. Halo, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita bersosialisasi. Karena kita tidak menutup diri. Karena kita tidak termakan image, konsep, doktrin bahwa saya dengan mereka bermusuhan. Tidak, saya dan mereka adalah saudara. Mereka butuh pekerjaan, mereka butuh makan. Apa yang kita buat untuk mereka bisa hidup sejahtera? Itu yang pertama. Selain kita berdoa, beribadah, terlibat aktif, jangan anti. Ada gereja tertentu yang dilarang jemaatnya menjadi tentara, dilarang jemaatnya menjadi pegawai negeri. Kenapa? Karena pemerintah adalah lawan kita. Coba bayangin. Karena menerjemahkan ayat dengan salah. Musuh kita lah pemerintah, penguasa di udara. Kan penguasa di udara. Setan, iblis, bukan pemerintah yang realita. Itu saudara kita. Itu hamba Tuhan. Yang harus kita dukung, kita doakan. Bagaimana mereka bekerja bisa memakmurkan masyarakat kita. Khususnya program pemerintah kita untuk hilirisasi industri sumber daya alam. Saudara, hanya itu jawaban yang bisa memakmurkan masyarakat Indonesia. Kenapa kita selama ini miskin? Karena sumber daya alam kita dijual, diekspor dengan mentah-mentah. Dengan harga yang sangat-sangat murah. Padahal dunia membutuhkan itu. Kita doakan terus pemerintah kita. Kalau ini terjadi, saya yakin 10 sumber daya alam saja bisa dihilirisasi mulai dari hulu sampai hilir. Kita yang gali, kita yang olah, kita yang jual, 10 saja. Kita pasti makmur seperti Finlandia. Paling tidak seperti Singapura. Singapura nggak punya SDA loh. SDA Singapura itu justru dari kita. Bisa mereka menjadi pengekspor minyak terbesar. Minyaknya minyak kita. Kebun sawit kita yang punya. Tapi pengekspor minyak sawit terbesar di dunia Malaysia. Aneh kan? Berdoa dan terlibat aktiflah untuk kesejahteraan kota. Di mana kamu aku buang, dalam tanda kutip di situ. Kalau sekarang, di mana kamu aku tempatkan. Yang kedua, ini sangat penting. Ini Yeremia yang berpesan. Jangan percaya kepada nabi-nabi. Jangan percaya pada pendeta-pendetamu, kata coba-coba. Saya pendeta khotbah di sini. Nabi Yeremia bilang, jangan percaya nabi-nabi. Kenapa? Ternyata tidak semua yang berlabel rohaniawan jiwanya rohani. Labelnya rohaniawan, isinya duniawi. Itu yang Yeremia bilang, jangan dengarkan.
Dan dari mana kita tahu, Pak? Semua pendeta, semua rohaniawan, semua nabi menggunakan nama Tuhan yang sama. Sama seperti tadi, mana lebih meyakinkan? Hanaya bilang, kamu tidak akan dibuang, kau dikasihi Tuhan. Tanah ini milik nenek moyang kita yang langsung diterima dari Tuhan. Jangan percaya perkataan Yeremia. Coba bayangin. Yeremia bilang, kau harus dibuang. Dan bahkan gak tanggung-tanggung. 70 tahun. 70 tahun loh. Nah maka kalau kita hanya sekedar beragama Kristen yang datang ke gereja sebagai budaya, gak mungkin kita bisa membandingkan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Karena kita sebatas mendengar dengan telinga, tidak dengan hati. Allah itu roh. Allah itu berbicara kepada batinmu, kepada hati nuranimu, bukan di pikiranmu. Hanya orang-orang yang mengerti, yang bertanya ke dalam hatinya, yang bisa paham. Ini benar nggak atau salah? Kalau hanya sebatas pendengaran, semua benar. Khotbah dari mimbar yang sama, menggunakan Alkitab yang sama, menggunakan nama Tuhan yang sama. Bahkan kadang lebih logis, lebih masuk akal, bahkan lebih masuk diterima nurani kita. Perkataan yang bukan berasal dari Tuhan. Istilah orang Batak apa itu? Amang penjaitan. Risi-risi hatani jolma, lemes-lemes hatani begu, ya kan? Risi-risi hatani jolma, lemes-lemes hatani begu. Itu luar biasa itu nenek moyang kita itu. Yang palsu itu sangat menggoda. Yang palsu itu sangat promotif. Sangat pandai menjual, mempromosikan. Itu sebabnya ujilah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 10 tahun terakhir pelayanan saya, itu sesuatu yang sangat pahit. Baru ini kusampaikan kepada kalian. 10 tahun, bukan 10 bulan, bukan 10 hari. 10 tahun terakhir. Itu sesuatu pelayanan yang sangat menyakitkan. Bahkan saya sampai berpikir, Tuhan sudah tidak tertarik lagi memakai aku. Kenapa yang kulakukan salah semua? Orang yang aku pikir cocok menjadi tim, malah pengkhianat. Satu hal yang tetap membuat saya bertahan sampai hari ini. Tuhan menjawab penggenapan firman Tuhan. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Tergenapi hari ini bagi saya dan bagi umat Kristen nanti pada umumnya. Yang pernah saya katakan kepada kita, perkataan Bunda Teresia itu betul-betul melekat di sini. Saya dipanggil bukan untuk berhasil. Saya dipanggil untuk setia pada komitmen panggilan saya. Titik. Saya tetap setia walau tinggal seorang diri pada komitmen itu. Dan akhirnya Tuhan jawab luar biasa. Kalau sudah tiba waktunya. 70 tahun bagi Babel menyiksa, menjajah, menguasai tanah Israel. 70 tahun. Sebelum 70 tahun gak ada gunanya. Kau teriak-teriak sama Tuhan. Kan nenek moyang kami yang berdosa, bukan kami. Benar, masalahnya kau itu keturunan nenek moyangmu. Bangsamu ini bangsa pilihan Tuhan. Yang harus istimewa di mataku setiap hari. Sabarlah. Dan saudara tahu orang-orang yang sabar di pembuangan itu luar biasa orang-orangnya. Kalau kamu dengar anak muda-mudi, pelajar, disitulah Daniel, disitulah Sadrak, disitulah Mesak, disitulah Abednego, disitulah Mordehai penjaga pintu gerbang yang bisa mempromosikan anak angkatnya, adiknya si Esther menjadi ratu. Orang-orang itulah itu. Menjadi ratu, saudara. Bayangkan, orang buangan menjadi ratu. Karena apa? Janji Tuhan.
Mereka percaya Yeremia yang betul, makanya mereka pasrah dibuang. Yang melawan tetap di Yerusalem, disiksa, dihancurkan. Mereka berhasil. Ingat cerita Esther kan? Apa pesan Mordekhai kepada Esther? Jangan bilang-bilang kalau kau itu orang apa? Iya kan? Jangan bilang kau itu orang Yahudi. Hikmat perlu. Kan pesannya kepada Esther, pesan Mordekhai. Mungkin untuk inilah Tuhan merancangkan kau duduk di situ. Kalau kau tidak menolong, Tuhan punya orang yang lain untuk menolong bangsa ini. Berdoalah bagi kesejahteraan kota. Uji setiap firman yang kau dengar dari orang yang berlabel hamba Tuhan. Kita tidak berhak menghakimi mereka, benar. Bahkan Yesus bilang, tangkap firman yang disampaikan, jangan lihat kehidupannya, benar. Tapi kalau kau seorang yang sering bertanya kepada nuranimu, roh Tuhan berbicara kepadamu dan kau mendengarkan suara itu, kau akan tahu ini dari Tuhan atau bukan. Walaupun perkataannya kedengarannya kasar, kau tahu itu dari Tuhan. Walaupun perkata seperti menghukum, kau bisa tahu itu dari Tuhan. Walaupun perkataannya lemah lembut dan meyakinkan masuk akal, engkau tahu kalau itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Rohmu. Zaman sekarang sudah kebanyakan orang beribadah tapi tidak bertemu dengan Tuhan. Datang ke gereja, gak jumpa Tuhan. Banyak orang, baik yang non-Kristen, mau menghilangkan stres. Pergi ke pantai, berteriak sepuasnya. Aku mau healing, menghilangkan stres. Setiap minggu healing, stresnya tetap ada. Berteriak ke gunung, gak ketemu Tuhan, gak ketemu jalan keluar. Berkali-kali ku sampaikan, jangan kau yang mencari jalan keluarnya. Jalan keluar itu ada pada Tuhan. Cari Tuhan memberi jalan keluar. Kalau cari jalan keluar, 1000 strategi kau buat, bahkan yang paling jitu menurut ukuran manusia, gagal. Hanya menambah stresmu. Tapi kalau engkau berserah diri kepada Tuhan dalam doamu, percaya kepada Tuhan dalam doamu, dalam imanmu, Dia yang memberikan kepadamu jalan keluar. Dan yang ku sampaikan ini bukan omong belaka, sudah ku buktikan, ku rasakan. Mungkin inilah maksud Tuhan kenapa hari ini saya harus khotbah di sini. Firman ini betul-betul yang ku alami. Minggu lalu saya nggak bisa karena memang harus ke Jakarta karena urusan ini. Dan puji Tuhan selesai semua. Percaya. Ini yang terakhir Yeremia bilang, percayalah kepada Tuhan. Kalau kau berdoa, Dia mendengar, bukan tidak mendengar. Tuhan bukan tuli. Kalau kau mencari Dia, kau menemukan Dia. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dimanapun kau berada, baik dalam posisi terbuang dari keluarga, baik dalam posisi dipecat dari pekerjaan, baik dalam posisi rumah ibadahmu dihancurkan, kau cari Tuhan, kau akan menemukan. Kau berseru, Dia mendengar. Tapi kayaknya nggak ada, nggak kedengaran. Ingat yang pernah saya sampaikan, Desember tahun 2022, saya betul-betul karena kekecewaan yang saya sebutkan tadi, berteriak sama Tuhan. Sampai maaf ya, 3 kali di pagar rumah kami ditempel dari bank karena terlambat bayar. Dan saya tidak malu karena Tuhan sudah beri jalan keluar. Anak saya sekarang berdiri di sini, duduk bersama kita. Saya jemput itu dari Semarang dengan membayar 200 juta. Kalian tidak tahu kan? Saya khotbah tetap seperti ini kan di sini. Saya tidak mengeluh. Saya sampaikan ini karena Tuhan membuktikan Dia ada, Dia dekat, Dia sanggup. Kalau saya, Dia mampu, bagimu juga berlaku. Firman ini berlaku untukmu. Apa teriakanku pada waktu? Tuhan, gak bisakah kau memberi sesuatu untukku?
Bukankah kau kaya? Sudah kutinggalkan warisan orang tuaku untuk melayanimu. Ingat yang pernah kubilang kan sudah kukasih. Itu jawaban Tuhan. Sangat jelas kedengaran. Kan sudah kukasih. Saya malah jadi bingung setelah berdoa itu. Setiap hari terngiang, kan sudah kukasih. Apa yang dikasih? Dalam pikiranku waktu itu adalah aku harus bersyukur. Bersyukur kau masih hidup. Kan udah kukasih kau nafas hidup. Bersyukur anak istri yang sehat makan. Itu yang kutangkap. Tapi seiring berjalannya waktu semakin dilihatkan, oh iya benar dikasih. Tahu berapa itu saya bayar? 1 miliar. Coba. Tuhan Yesus baik. Dari mana uangku? Kujual pun warisan opungku nggak sanggup membayarnya. Apa yang kusampaikan sehingga Tuhan mendengar? Orang datang ke gereja nggak bertemu Tuhan. Orang datang konseling kepada hamba Tuhan menemukan jalan keluar, tak menemukan jalan keluar, sebab hamba Tuhannya tak jadi teladan. Tuhan singkapkan orang-orang ini butuh bertemu langsung dengan Tuhan. Itu yang Tuhan singkapkan ketika ditunjukkan lahan ini. Ada itu yang mau dijual Pak Pendeta, tapi langsung mereka kasih tahu itu tempat maksiat. Nah, coba saya lihat tuh, kami lihat. Itu yang Tuhan tanamkan. Ubah tempat ini menjadi taman doa. Amin, saya tangkap. Saya tangkap betul. Orang membutuhkan kamar untuk dia sendiri berteriak kepada Tuhan. Bukan kepada pantai. Bukan kepada gunung. Dukung terus dalam doa. Mudah-mudahan satu lagi yang kurang kita bisa operasional. Kita harus bangun aula, tempat orang beribadah. Jadi itu gereja tanpa tembok. Gereja tanpa tembok ini sudah saya tangkap sejak konferensi agung gereja kami yang ke-7. Sebab pertama saya jadi sekjen, saya apakan ke gereja kita, dan puji Tuhan akhirnya pada konferensi agung ke-10 klop sudah. Dan itu yang diterima sehingga mereka siap membantu. Gak ada tembok denominasi gereja di situ nanti. Gak ada tembok tata ibadah, doktrin, gak ada di situ. Gereja itu tubuh Kristus. Doktrinnya cukup pengakuan iman rasuli. Di luar itu lakukan apa yang Tuhan suruh untuk kau lakukan. Stoplah membanggakan simbol-simbol agama. Saya ini Kristen, saya anak Tuhan. Justru membuat orang yang non-Kristen sakit hati. Tahu saudaraku, selama kami di Jakarta Bogor 3 hari ya, sopir kami Ustadz Haleluya. Coba bayangin. Gak usah saya perpanjang lah pokoknya. Ikut Yesus gak harus beragama Kristen. Siapapun boleh percaya dan mengikut Yesus. Siapapun boleh percaya dan bersekutu dengan Yesus. Kalau kita datang ke gereja, itu sebagai bersekutu untuk saling menguatkan, saling membakar. Itu seperti charger dicas dulu spiritual kita, iman kita. Saling berbagi kesaksian, lalu keluar menjadi saksi. Itu gereja yang betul. Setelah kita dicas hari ini, kita kembali ke lingkungan menjadi berkat. Terlibat mensejahterakan kota. Terlibat dalam misi penyelamatan. Itu yang betul. Dan orang-orang yang datang ini kepadaku percis seperti nubuatan Nabi Yesaya. Berapa kali konferensi agung yang saya ikuti di Gereja Metodis Merdeka yang saya pimpin hari ini. Selalu temanya mengembang ke kiri dan ke kanan. Cari membacakannya kita, Yesaya. Bisa kita buka? Sama-sama, Yesaya 43 ayat 4 sampai 7.
Oke? Oleh karena 1-2 ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak-anakmu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Dan aku akan berkata kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. 10 tahun penderitaan yang disebutkan tadi, Tuhan jawab dengan penggenapan firman-Nya. Ternyata ada selama ini orang yang melayani tanpa payung gereja di seluruh Indonesia. Mereka khusus melayani non-Kristen. Tuhan kirim dari timur, dari utara, dari selatan. Wow, ini benar enggak ini? Benar enggak ini Tuhan? Benar anakku, benar ini anak-anak ini semua datang semua. Datang semua saudaraku. Yang saya pikir pelayananku sudah mati, dan orang sudah mengatakan demikian, pohonnya sudah busuk, sudah mandul, nggak bisa beranak, maaf. Tuhan menumbuhkan tunas-tunas baru. Hei, jangan putus asa. Kalau kau mengalami pergumulan yang berat, yang menurutmu tidak sanggup kau menanggungnya. Hei, Tuhan sanggup menumbuhkan tunas dari pohon yang busuk pun. Tuhan tumbuhkan tunasnya. Ini fakta, dan sekarang sedang saya alami. Tumbuh tunas yang sangat meyakinkan, menjanjikan. Tunas-tunas baru yang segar, yang berbuah. Pernah saya sampaikan kenapa saya bertahan di gereja ini. Tempat saya melayani itu, saya dapat penglihatan. Ada kawasan yang sangat besar, luas, panjang. Gunung di ujung sana, gunung di ujung sini. Seperti pematang sawah dari ujung ke ujung, cantik, indah. Di tengahnya ada bulatan seperti bekas kolam, tapi hanya rumput semua. Rumput seperti rumput lapangan sepak bola. Rapi rumput, cantik dilihat. Apa saya katakan waktu melihat? Sayang kali lahan ini tidak diolah. Entah padi atau jagung yang ditanam, ada yang dipanen. Ini dalam mimpi itu ini. Itu ada kolam. Entah air pun ada di kolam itu, orang bisa mandi. Ini enggak ada. Dan saya diyakinkan seperti itu yang kudapatkan di gereja tempat aku melayani. Dan saya bertahan sejak tahun 2001, saudara. Hei, bukan sebentar ya anak muda, menetapkan dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Bukan setahun 2 tahun. Bayangkan mulai tahun 2001 ditabalkan jadi pendeta. Bergabung dengan gereja sejak tahun 1997. Saya tetap setia dalam komitmen saya. Orang mengejek, tulus seorang rekaman mahasiswa. Orang meninggalkan gereja liturgis melayani di karismatik. Kamu meninggalkan karismatik, maju ke gereja liturgis. Masa marahnya kau? Ya karena mereka nggak punya visi. Tuhan sudah perlihatkan, inilah dia. Apa waktu saya bilang begitu, Tuhan tepuk tangan saya, bahu saya dengan tangan berjubah putih dari belakang. Jangan lihat itu seperti itu. Berdirikan itu ke surga. Gimana mendirikan ini? Itu dalam mimpi nih yang saya ceritakan ini. Bagaimana mendirikan ini ke surga? Tapi karena dibilang surga, aku lihat ke atas. Naik. Ujung yang di sana, ujung naik. Wih, sampai ke surga. Loh. Ini sedang Tuhan genapi. Lalu, hitungan bulan setelah itu mimpi yang kedua. Saya jalan di telaga. Saya pegang kertas. Seperti kertas HVS.
bersih, polos. Dalam berjalan ini kertasnya jatuh. Saya lihat, loh, udah kotor, kena lumpur. Wah, nggak bisa dipakai lagi nih. Turun lagi malaikat yang sama. Saya bilang malaikat, tapi dia persis seperti Yesus. Malaikat. Di depan itu disodorkan kertas yang baru. Buanglah ini. Inilah pakai. Begitu saya pegang kertas yang baru itu, dia naik ke surga. Firman-firman ini betul-betul digenapi. Sedang terjadi penggenapannya hari. Kenapa saudaraku? Andaikan saya bukan orang yang setia pada komitmen panggilan saya, ini tetap nol. Kalau saya melayan mengharapkan gaji untuk belanja ke rumah, ini tidak akan terjadi. Saya bersyukur punya istri yang hebat. Komitmen kami bersama sejak masih pacaran. Apa komitmen kami dalam melayani? Tidak akan makan dari gereja. Gereja untuk pelayanan, makan cari makan ya kerja. Itu prinsip kami. Dan itu kami praktekkan. Penempatan pertama kami itu di gereja Betel di Sungai Brombang, saudaraku, Sungai Brombang, seberang Labuan Batu sana. 3 bulan kami ditinggalkan pendeta senior ke Bandung. Kolekte, perpuluhan seperti ini tidak kami sentuh. Serius, saya bicara di hadapan Tuhan di mimbar. Tidak kami sentuh. Bagaimana Tuhan pelihara? Lebih dari cukup. Enggak kami minta-minta, enggak. Orang Cina datang ngantar ikan segar-segar. Segar loh. Ada yang masih seperti hidup lagi ikan-ikan. Ikan putih yang baru pertama kami tengok. Ikan putih katanya itu paling mahal. Beras bergoni-goni diantar ke rumah. Udang-udang yang enggak tahu lah. Maaf cakapnya, istriku yang tadinya ya langsing macam papan ya. Mulai berbodi cantik, orang udang terus. Kepiting, ikan segar. Yang akan mau dipanggil jadi hamba Tuhan ini ya, praktekkan ini. Jangan karena jubah kau tertarik jadi pendeta. Jangan karena gaji kau tertarik jadi pendeta. Kalau udah jadi pendeta, nyaman. Gaji pendeta tertentu ya. Gaji nyaman, rumah ditanggung, sakit ditanggung, kendaraan ditanggung. Plus ada lagi gaji. Siapa tak nyaman? Kalau seperti itunya, saya yakinkan saudara, mereka itu pekerja. Pekerja itu digaji. Kalau saya tetap berprinsip, saya ini anak raja. Halo, saya ini anak raja, pemilik ini raja, saya anaknya. Bukan saya yang digaji, saya yang menggaji. Wow, itu prinsip saya dari dulu. Nah, kalau ini nanti sudah mulai dieksekusi, sudah terjadi, berapa orang tenaga kerja akan kita gaji di sini? Inilah, berdoalah, terlibatlah aktif dalam kesejahteraan kota. Ujilah setiap roh. Jangan langsung percaya perkataan orang walaupun dia berlabel hamba Tuhan. Percayalah, Tuhanmu bukan hanya Tuhan dia. Kalau dia mendengar Tuhan, kau juga mendengar. Kalau dia sudah tidak lagi mendengarkan Tuhan, kau harus tetap mendengar Tuhan di hati nuranimu, bukan di gereja ini. Kau datang nanti ke rumah kembali, mulailah bertafakur, bertanya ke dalam jiwa, ke dalam batin, ke dalam rohmu. Disitulah Roh Kudus berbicara. Selembut apapun itu, kau harus yakin itu suara Tuhan. Kalau sudah demikian, sungguh itulah engkau menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kau, baik sebagai apapun pekerjaan. Percayalah, Tuhan besertamu. Tuhan tahu masalahmu. Dan dia punya jalan keluar menyelesaikan masalah.
Kembali saya ulangi. Kalau kita mencari jalan keluar, 1000 strategi, 1000 cara menemukan jalan keluar, satu persoalan pun gak bisa kau selesaikan. Dan sekarang apa yang kau sampaikan dulu terjadi hari ini. 1000 persoalan kau cari Tuhan, dia punya satu jalan keluar, 1000 masalahmu selesai. Ini serius dan ini sedang terjadi dalam hidupku, maka aku sampaikan kepada kalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, ya dan amin. Jangan hanya aku yang merasakan. Biarkan umat-Mu ini merasakan betapa baiknya Tuhan. Betapa begitu dekatnya Tuhan. Betapa mengertinya Tuhan. Bakar hati umat-Mu ini Bapa, untuk merasakan kebaikan dan kekayaan Tuhan. Mengandalkan iman yang sudah ada di hati mereka. Hidupkan iman mereka Bapa. Demi nama Tuhan Yesus. Hidup. Bangkitlah, berjalanlah sesuai dengan iman-Mu. Tuhan menyertai-Mu. Tuhan punya cara mengangkat harkat dan martabat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.